wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakunallahu bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hasanah Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajjah Yungsih mata'anallah bituli hayatiha, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali kesehatannya seperti sedia kala Ibu Nunung yang senantiasa menyertai kita di majelis taklim ini. Insyaallah semakin diberikan kesehatan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, keluarga semuanya, Muhani, insyaallah Bapak Haji Namin, putra putri, menantu dan cucu, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala pelihara, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Hari ini udah tanggal berapa? Tanggal 18 kan? Iya. 18. Hari ini tanggal 18. Iya. 18. Hari ini hari apa? Selasa. Rabu. 19. 20 Kamis. 20. Kamis. Berarti baru satu pindah ya? Ya. Terus ke Jumat pindahnya. Maghrib pagi-pagi masih subhanallahil hajil qayyum. Subhanallahil hajil somat, pagi-paginya masih subhanallahil somat. Terus pada asar atau pada maghrib subhanallahil rabuh. Subhanallahil rabuh. Tanggal 27 itu hari apa? Kayaknya tanggal 16 kan? Hari apa? Hari Jumat, tanggal 27. 27 Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa ja'a fil khabari marfu'an. Dan datang di dalam khobar. Ini bukan hadis, Bu, ini khobar. Khobar itu apa? Jadi ibu-ibu kalau firman, ayat, surah itu apa? Al-Quran, firman Allah. Kalau hadis, sabda Nabi. Kalau khobar, perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat. Wajah fil khobari marfu'an man shalla lailatas sabi'i wal ishrina min rajab rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad. Iya, saya mah. Iya, buyutan. Waktu dua perhatiin aja. Iya. Ada yang dibahas. Bukan yang membahas kitab, membahas ini apa namanya? Buyutan. Barang siapa yang sholat di malam 27. Ibu jangan ngomongin ini bid'ah ini ya. Ini mah saya cuma bacain doang. Emang ini mah bukannya hadis Nabi. Jadi kalau misalnya ada yang udah pada ngerjain, oh berarti dapatnya dari sini. Ya, saya belum ngerjain. Jadi ini saya cuma bacain doang. Ya. Tapi saya udah pernah dengar ada yang ngerjain ini. Ternyata dapat dari sini. Makanya saya berani bacain doang.
enggak berani nyuruhin. Barang siapa yang sholat di malam 27 rojah 2 rakaat, dia membaca setiap rakaat Fatihah dan qul huwallahu ahad isrina marrah. Kalau nggak salah nih saja. Isrina marrah sebanyak 20 kali. Berarti 20 kali 20 kali. Fa'idha faragha shalla 'alan nabi asyra marratin. Maka apabila telah selesai sholat, ia bersolawat kepada Nabi 10 kali. Ini boleh juga nih. Jadi ibu kalau sholawat, kalau tasbih itu kan dzikir ya. Itu dzikir. Dzikir itu ada dzikir muqayyad, ada dzikir mutlak. Dzikir mutlak itu kapan aja, berapa aja. Mau pagi, mau siang, mau pokoknya kapan aja. Ya. Kemudian sholawat pun kayak begitu, ibu-ibu. Sholawat kan termasuk dzikir juga. Ada yang muqayyad, dzikir muqayyad itu habis sholat tuh. Ya habis sholat baca subhanallah 33 kali. Nah, itu warid dari Rasul tuh. Ya, muqayyad. Jadi baca subhanallah 33 kali. Terus baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nah, itu warid memang dari Nabi dan dikerjainnya habis sholat. Setiap habis sholat. Ibu setiap habis sholat nggak? Kadang-kadang setiap habis sholat, kadang-kadang yang suka diperluin habis maghrib dan habis semuanya. Iya. Ibu-ibu lanjut tuh ya. Kalau yang habis maghrib, habis subuh itu sampai alif lam mim, sampai wa ila hukum lillahi syahidallah gitu ya. Itu kalau habis zuhur, habis asar, habis maghrib ya cukup segitu aja tuh. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau pada maghrib, pada isya panjangan. Tuh. Nah, baca sholawatnya 10 kali. Ini boleh nih Bu. Ya, ini boleh. Kenapa? Ini dzikir mutlak. Sholawat kan suruh banyak-banyakin sholawat. Ibu ya. Jadi baca 10 kali setelah sholat. Misalnya ibu nggak mau nih sholat kayak gini, belum pernah dengar gitu ya. Ibu, kalau sholat itu memang ibadah ya. Yang lain juga ibadah. Ibadah yang memang sholat gitu ya. Kalau sholat itu kan kalau memang yang nggak diajarin sama Nabi banyak pertentangan. Itu yang membuat jadi ribut ya. Jadi sebetulnya nggak perlu dibacain, tapi ya saya bacain aja. Ya. Jadi kalau sholat itu memang ibadah ini gitu ya. Nah terus ibu-ibu, nah ini yang ada di fotokopian ibu-ibu. Nah ini dia, habis baca sholawat 10 kali, kita baca nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wabil khalwatil lati qassasta biha sayyidan mursalin Inna asraita bihi lailatas sabi'i wal ishrina antarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin innallaha yujibu du'aahu wa yarhamu
idaahu wa yuhyi qalbahu yauma tamutul qulubu. Ya, tadi doanya mah cuma sampai yang akromin ya. Itu panjang betul saja apa? Nah, kan ada itu di fotokopian. Ibu kan di fotokopian ada Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadinil ayatil kubra. Udah dibaca belum? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Saya kalau nonton suka rada-rada kagak bisa, jadi gue dengerin dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa maulana wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin al ayatil kubra. Lagi Allahumma shollinya bareng ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin allati huwa ni'matullahi allati la tuhsa. Lagi Allahumma sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu selamatnya ya. Ibu udah baca, saya udah istighfar. Iya. Kemudian ibu-ibu udah baca istighfar wajib. Insyaallah. Udah, insyaallah, alhamdulillah. Kalau udah, alhamdulillah ya. Kalau belum, insyaallah. Nah ini dibacanya pas malam tuh ada nggak di situ? Ada kan? Iya, ibu-ibu bilang nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin. Itu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu demi pemandangan rahasia-rahasia muhibbin, orang-orang yang dicintai. Gitu ya. Itu ada artinya Ius. Ada. Muhibbin orang-orang yang dicintai, orang-orang yang mencintai. Mahabbah dicintai yang sangat dicintai. Wabil khalwatil lati khassasta biha, dan dengan berkhalwah. Berkhalwah itu ibu-ibu menyendiri, ya. Yang engkau khususkan dengan kesendirian itu siapa? Sayyidal Mursalin, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak, diri-dirian enggak Nabi?
Ada yang nemenin nggak manusia? Nggak ada. Kalau malaikat manusia bukan? Bukan. Jadi sendiri-dirian tuh Nabi itu, ya, ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Hina asroita ya. Hina asroita bihi lailatas sabi' wal isrin, ketika engkau perjalankan Nabi di malam 27. Nah, demi peristiwa ini yang diperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam itu kita minta sama Allah antarhama qalbiyal hazin, bahwa engkau mengasihi hatiku yang lagi gundah gulana. Ya Allah, lagi prihatin, lagi gundah gulana, lagi sedih gitu ya Bu ya. Ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Kata Ustaz Yunsi lagi sakit, kata saya yang lagi ngebangun duitnya kurang misalnya, ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, di malam yang penuh dengan rahasia orang-orang yang engkau cintai, di mana engkau perjalankan di malam ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu, berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Gitu ya. Kita minta kepada Allah yang sedang dirundung apa? Dirundung apa? Dirundung duka. Wa tujibu da'wati, dan engkau ijabah doaku. Kalau diijabah apa namanya? Dikabul, dan engkau kabulkan doaku. Ya akromal akromin, wahai yang maha mulia. Jadi cuma segitu doang tuh Bu doanya. Allahumma inni as'aluka bi asrari mana ya? Bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin antarhama qalbiyal hazir wa asraita biha lailatas bukan. Itu udah lewat. Wa tujiba da'wati ya akromal akromin. Itu dia maksudnya. Ya. Oh, khosostanya belum dibaca sama Ibu ya? Oh iya. Ayo coba deh. Kita baca yuk. Apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Orang saya ngajakin bareng, bukan ngajak saya nuntun. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asrar. Kalau salah bilangin ya. Bi musyahadati asraril muhibbin wabil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin antarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akromal akromin. Saya udah Iya. Kita bapaan sih. kalau tahu artinya tuh ini membantu hafal gitu ya. Iya. Nah, ibu-ibu, dari apa yang kita baca tadi barusan, coba saya baca, ibu bisa nggak ngikutin kira-kira? Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan cuma baru 2 kali. Jangan dituntun. Allahumma inni as'aluka
bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin. Nah, bingung Pak saya. Sayyidina. Sayyidina. Oh hina. Oh iya hina. Hina asraita bihi sayyidal mursalin. Lailatas sabi'i wal isrin antara hama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Amale. Yakin ibu-ibu enggak apa yang penting saya hafal. Iya, itu ada. Sebab ibu saya orangnya giro. Ya. Ya kalau malah kromin ibu. Ya aman. Amalnya apa juga. Nah ibu-ibu dari baca gituan doang. Kalau bisa baca 3 kali boleh tuh Bu, pendek ini ya. Oh gitu. Iya. Saya lihat dulu kalau saya segar. Fa Allah yujibu du'aahu Bu. Ya. Ini kan ibu-ibu kita doa dengan apa? Melalui perjalanannya Nabi gitu ya. Fa Allah yujibu du'aahu. Apa yang akan Allah berikan dari doa kita? Allah akan ijabah doanya. Wa yarhamani da'ahu, dan Allah akan merasa belas kasih dengan panggilannya. Kan kita manggil, ketika kita Allahumma kan kita panggil Allah ya. Ketika kita manggil Allah, Allah sayang banget sama kita itu. Apa sih itu masih pesini aja. Tar dulu ya. Jadi ibu-ibu ketika kita nyebut Allahumma itu Allah senang banget Bu. Allah senang banget ibu-ibu ya Allah. Ada apa lagi sih, orang saya lagi nerangin. Iya ya. Jadi dengerin dulu. Jadi ibu-ibu kali lagi nih saya ngomong, ketika kita baca Allahumma ya Allah, Allah tuh senang banget dipanggil buat apa? Buat kita minta sama Allah. Kira-kira ibu-ibu kalau kita datang tukang minta, Ibu assalamualaikum, tuh dia lagi gitu kan ibu-ibu. Padahal ibu-ibu kalau dia udah pergi tuh kita nggak kasih duit dia. Ya Allah, padahal kita nggak perlu nyari orang buat ngasih duit. Dia datang sendiri tuh. Iya, dia minta. Ya, coba ibu-ibu, kalau kita suruh sedekah berkah, ibu ya, kita suruh nyari orang gitu ya. Ngasihnya kan kalau nyari orang kan ngasihnya enggak dikit, walaupun dikit ya lebihan lah gitu. Tapi kalau dia datang kan sedikasinya dia sama kita, orang dia yang datang gitu ya Bu ya. Ya Allah, tapi nyesel ya, sesal kemudian tiada artinya, ya udah pergi dia. Pas giliran datang dia datang gitu ya. Padahal tuh ya Allah, ketika dia datang dia minta berapa sih kita ngasih duitnya sama dia? Paling-paling 5.000 ya, kata Karni, anak-anak jajan kagak kenyang. Ya kita 5.000 sama kita. Nggak dikasih sama kita. Dia pergi deh tuh. Kita tolak ya Bu ya. Pas giliran dia udah pergi, udah ngilang. Ya Allah, kenapa nggak dikasih? Padahal kalau kita nyari orang buat ngasih, suruh sedekah. Tapi ini saja, kalau kita belanja kan nanti kalau minta tuh, maksudnya yang minta kita udah ngasih. Ngapa kita beli lagi? Setelah diminta gitu saya ngomong gini. Tadi udah dikasih, saya salah ya kalau begitu. Nggak apa-apa kan udah yang dikasih. Iya, kata saya kalau Sada Nani mau ngasih lagi nggak ngapa-ngapa. Kalau misalnya Sada Nani kan tadi udah dikasih, itu nggak apa-apa. Ya saya ngomong gitu, akan tadi udah dikasih soalnya. Saya di sini beli ini.
Ya, antara hama qalbiyah, bukan. Tadi Bu apa Bu? Allah tunjukkan kasih sayangnya ketika kita memanggilnya. Wa yuhyi qalbahu yauma tamutul qulub, dan Allah akan menghidupkan hatinya, hati orang yang berdoa ini di hari di mana hati-hati pada mati. Ibu, Bu, Ya. Ya. Saja masa lagi nungguin apa? Ibu-ibu, bisa jadi orang belum mati artinya udah mati. Iya kan? Kenapa enggak ada tersentuh hatinya? Ya Allah Ibu, saya baru nyadar nih. Ini pertemuan antara kita dengan antara suami istri ini Bu ya. Ibu-ibu kan sahnya pernikahan itu kalau satu agama kan? Iya. Kalau misalnya di tengah perjalanan pernikahan berbeda agama, maka harus pisah. Namanya bukan cerai tapi fasakh. Bisa-bisa ibu-ibu tanpa disadari pada hakikatnya, bukan ibu-ibu nih ya, bukan. Bukan orang lain. Bisa-bisa si ibu ini udah putus hubungan pernikahannya. Gara-gara apa? Gara-gara misalnya kita nih, ya Allah, jangan sok-sokan kita deh ya. Tapi kayak kagak mau juga. Misalnya kita nih Bu ya Allah taat banget gitu ya, ibadah, sholat gitu. Suami kita kayak begitu modelnya. Jangan kita deh, orang deh ya. Nih si ibu taat banget sholatnya, si suaminya beda. Ribet banget nyuruh sholat mulu. Buat apa sih sholat? Tungging, agak ada manfaat, agak ada gunanya. Tuh udah murtad tuh dia betul. Ngomong kayak gitu udah murtad. Berarti ibu-ibu hubungan pernikahan dia tanpa dia sadari udah putus. Kalau kita sautin lagi, terus dosa kita. Terus saya cerita sama bapak tadi. Kenapa, Titin? Itu bukan tolak namanya, itu namanya fasakh. Nah, itu namanya fasakh. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang kayak begitu modelnya, maka dia ditunggu ada bapak kesempatan bertobat 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dia nggak ada kesadarannya, maka dia udah termasuk orang yang murtad. Fasakh tuh Bu. Yang 3 hari doang maksudnya ya. Ada nggak orang yang kagak ngerti nih di masyarakat kita? Ada. Nah ibu-ibu itu pertama. Yang kedua, ibu-ibu misalnya gini, saking keselnya nih laki nih, makanya jangan bikin kesel laki. Gue ceraiin loh. Nah jangan. Jangan. Satu tuh Bu. Satu. Besok nyebut lagi tuh 2. Besoknya lagi nyebut lagi 3. Abis tuh Bu. Tapi dia tetap ada di dalam rumah bersama-sama seperti layaknya suami istri. Dia bersentuhan zina. Saya pun ada 3 kali. Jadi ibu-ibu kalau udah 3 kali, kali itu saya udah ngerti deh. Yang saya nggak ngerti itu tadi tuh Bu. Ya, kalau di antara suami istri ada yang murtad, maka putus hubungan pernikahannya. Makanya nanti kalau misalnya nih suami istri ada yang ngomong kayak begitu, mesti ada yang ngerti. Bang, kok ngomong kayak begitu? Bu, kok ngomong kayak begitu? Kafir tuh, murtad tuh. Kalau orang Islam, ibu-ibu bukan dibilang kafir, tapi murtad. Karena dia dari Islam keluar. Tapi kalau orang kafir, ya kafir gitu. Ya. Jadi mesti ada yang ngingetin nih antara dua nih. Kalau yang ngomongnya istrinya, maka suaminya yang mesti ngingetin. Kalau suaminya yang ngomong, si istri
yang ngingetin. Kenapa? Berpengaruh kepada kelangsungan pernikahannya. Baik-baik Bu nanti anak-anak kita. Iya. Kalau dia pada kagak ngerti, Bukan mantu. ya kan anak-anak kita pada kagak ngaji, kita yang ngaji, ya Bu ya. Iya, kita yang ngaji, kita yang ngasih tahu. Cerai kagak lu kalau masih bercerai. Cerai mati. Iya. Jangan suka ngucap kayak gitu. Jangan. Ibu-ibu jangan pernah ngucap minta cerai. Ngucap minta cerai itu goyang itu. Harus. Padahal ibu-ibu itu harus siapa yang jagain? Malaikat. 8 malaikat jagai yang manggul arus. Tapi saking dahsyatnya ibu-ibu, kata-kata cerai ini yang dilontarkan oleh istri sampai goyang banget. Jadi ibu-ibu lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin kalau kita baca doa ini nanti di malam 27, saya mah supaya apal, jangan pengen nungguin malam 27 Ibu-ibu juga kalau apal jangan nungguin malam 27, ayo aja baca yang namanya doa Maya Bu ya. Iya. Tapi memang ini ya bacaannya ketika engkau perjalankan bagindamu yaitu Nabi Muhammad di malam 27. Jadi pertama apa ibu-ibu? Pertama Allah akan ijabah doanya, dikabul doanya. Kemudian yang kedua Allah akan berikan kasih sayang kepadanya dengan panggilannya. Yang ketiga apa ibu-ibu? Allah akan hidupkan hatinya di mana nanti ada masa orang-orang belum mati tapi hatinya udah mati. Mungkin bukan nanti, sekarang juga udah perlahan-lahan banyak orang yang hatinya udah mati. Nah ibu-ibu, saya mau masuk ke Sya'ban ya, 5 menit lagi ya. Supaya keburu pengen banget ibu-ibu saya nanti ada Sya'bannya, ada Ramadannya gitu ya sebelum kita libur. Sebentar lagi kita libur nih, makanya kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban. Bukan itu yang saya mau baca, yang mana ya? Tapi enggak apa-apa deh. Dan iya lucu banget saya ya. Wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailah an-nisfi min Sya'ban faqumu lailah. Apabila nanti malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah kalian di malam harinya, malam nisfu Sya'ban. Ibu maksudnya faqumu, bangunlah, maksudnya pada suruh sholat. Bukan bangun enggak ngapa-ngapain. Ya, suruh sholat. Makanya disebut dengan qiyamul lail. Ya, bangun malam. Jadi sholat tahajud itu dibilang qiyamul lail. Dibilang sholat tarawih itu qiyamul lail. Kenapa? Karena dikerjainnya habis isya. Kalau habis isya namanya udah malam. Jadi kalau ibu ada yang cukup sholat tarawih aja dianggap itu sudah qiyamul lail, dia nggak tahajud lagi, hak-haknya dia. Karena dia memaknai sholat tarawih itu memaknai qiyamul lail itu adalah tarawih. Kalau ibu apa Bu? Beda saja. Beda apanya? Beda jam kita sholat tarawih sore. Kalau malam kan namanya tahajud mah tengah malam.
Iya. Ya. Jadi kalau ibu nanti bangun malam mau sahur, sholat dulu, sholat tarawih, terserah ibu-ibu mau masak dulu baru sholat, apa sholat dulu baru masak. Kalau saya masak dulu, gitu, masak dulu. Karena apa? Saya masak, bapak sholat. Bapak makan, saya sholat. Gitu, agak bareng. Saya barengnya cuma di maghrib doang. Terlalu kebiasaan seperti itu jadi susah ngaturnya. Jadi bapak kalau udah selesai nggak pakai nungguin saya selesai masak. Kalaupun belum selesai masak bapak udah di meja. Gitu. Jadi saya harus cepet-cepet. Jadi harus cepet-cepet. Misalnya saya mau masak dulu, mau sholat dulu, ya keburu makan itu bapak makan nasi dingin bisa gitu. Faku mulailah, maka bangunlah kalian pada malam harinya. Wasumu naharoha, dan puasalah kalian di siang harinya, di hari tanggal 15. Kayaknya waktu itu saya udah jelasin ya Bu ya. Yang tanggal 15 itu di bulan Sya'ban adalah hari terakhir kita puasa sunnah. Kalau yang kayak model saya, yang kagak pernah sholat, yang jarang-jarang puasa sunnah. Tapi kalau orang yang udah terbiasa puasa sunnah, dia memang Senin Kamisnya ya Allah udah mendarah daging lah gitu ibu, puasa udah kayak enggak puasa atau enggak puasa enggak berasa buat dia ibu-ibu. Kalau saya berasa banget Bu antara puasa sama kagak. Iya, ada orang yang enggak ada bedanya antara puasa dengan enggak puasa, maka dia boleh terus puasa, kecuali nanti kalau misalnya jatuh puasanya hari Jumat, hari Kamis dia nggak boleh puasa. Ya, kenapa? Khawatir nanti pas giliran di situ udah ada yang pada puasa di tempat lain. Ya, berarti ada yang udah menjadikan hari Kamis itu Ramadan. Kan Ramadan kan kadang-kadang suka beda-beda tanggal satunya. Ya, nggak boleh tuh puasa. Kadang-kadang dia lebaran kita. Lebarannya kan suka lebaran saja. Akan dibilangnya itu Yaumusyak, hari yang diragukan nih gitu. Kalau kita pegang patokan, kita ngikutin atasan kita, ya dia yang puasa hari Kamis pun dia ngikutin atasan dia. Kita yang hari Jumat puasa ngikutin atasan kita. Jangan juga ibu pas giliran puasa hari Jumat, saya mau ikut lebarannya yang sama hari Kamis, kurang. Iya, karena hitungannya berbeda antara dia dengan kita, gitu. Ya, kenapa dia? Iya, tapi bulan kemarin kayaknya beda dah. Bukan. Muhammadiyah udah puasa? Kita belum. Hah? Muhammadiyah udah puasa? Kita belum. Pas giliran lebarannya bareng, gitu kan? Jadi dia dia menghitungnya 30, kita 29. Kenapa? Karena udah kelihatan hilalnya. Jadi bukan karena 29 hari, bukan, karena melihat hilalnya. Misalnya gini Bu, kalau hisab itu Bu, nih misalnya bulan Rajab 29 sampai 30. Hitung-hitungannya 29, berarti Sya'bannya 30, berarti Ramadannya 29 gitu. 29, 30, 29, 30, 29, 30. Gampang menghitungnya kayak begitu. Ya. Jadi kalau dia 30 emang lagi waktunya puasanya lempengan di bulan yang harus genap 30. Bukan 29 hari. Loh, kita kurang dong puasanya. 29 hari. Kita bukan karena hisab. Karena apa? Karena ngelihat bulan. Bulan udah kelihatan pada malam itu. Jadi kita bareng lebarannya.
Nah sudah ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Bapak Mas ini yang memberi pelajaran kepada kita, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya di rumah kita masing-masing. Juga saya hormati, marilah kita tutup pengajian kita baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Quran suratul Fatihah kita doakan guru kita Ibnu Sabina Janusi, juga saya sendiri, amin. Sehat seperti sedia kala, bisa ngaji, bisa kumpul, mudah-mudahan bisa terawih. Amin ya Allah, terawih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Walidayna amin. Allahu rabbul alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah. Iftah lana bi khair wa ahdib lana bi khair waj'alna hadina min hasanil khair. Ya Rabbi fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiruna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.